Hai Mams, jadi pagi ini aku mau berbagi salah satu tips menabung yang paling manjur yang sudah aku gunakan bahkan dari zaman aku belum menikah dulu. Nama metodenya adalah metode Sinking Fund. Sedikit bercerita, apa sih hal yang melatar belakangi aku kenapa sampai dengan sekarang itu aku suka banget menabung dan benar-benar menyisihkan sebagian uang dari pendapatanku itu untuk menabung. Karena sama seperti orang kebanyakan, mungkin kita pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita gitu, dan aku juga sudah pernah mengalami itu. Tuh, terutama ketika aku melihat perjuangan kedua orang tua aku untuk menjadikan aku dan kakak serta adikku itu seorang sarjana. Menjadi lebih luar biasa lagi beratnya adalah ketika papi meninggal saat aku kuliah semester 7. Di situ aku benar-benar melihat mami berjuang luar biasa membiayai kuliah aku dan adik aku supaya kami bisa menyelesaikan gelar sarjana kami sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh almarhum papi selama ini. Jadi setelah aku lulus kuliah dan diterima di salah satu perusahaan swasta, di situ aku benar-benar bekerja dengan keras, bahkan 8 sampai 10 jam dalam sehari untuk mengumpulkan uang, dan di situ aku benar-benar harus mengelola keuanganku dengan baik dari melakukan budgeting, kemudian membuat sinking fund dan menargetkan hal-hal apa saja yang harus aku capai dalam jangka waktu yang sudah aku tentukan. Alhamdulillah dari situ aku bisa mandiri secara finansial ya Mams. Dan disitulah satu persatu apa yang aku targetkan sudah mulai terwujudkan gitu. Dimulai dari aku bisa menikah dengan menggunakan biaya aku sendiri. Waktu itu aku sisihkan sekitar 750.000 setiap bulan selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Walaupun waktu itu aku masih belum tahu siapa calon suami aku, tapi aku sadar betul bahwa biaya pernikahan itu tidak murah, dan karena papi sudah nggak ada, jadi aku seminimalisir mungkin untuk tidak membebani mami. Bahkan aku harus bisa mandiri dan membahagiakan mami aku. Nah, moms di rumah mungkin sudah ada yang mempraktikkan menabung sinking fund, atau mungkin ada beberapa yang baru mengenal sinking fund. Jadi pertama-tama di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sinking fund. Jadi sinking fund ini adalah dana atau tabungan yang memang sengaja dipersiapkan untuk tujuan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang memang sudah kita targetkan dari awal. Begitu juga dengan besaran nominal yang dibutuhkan, itu adalah sudah kita sesuaikan dengan target kita di awal. Jadi bisa dibilang sinking fund ini adalah menabung yang menyenangkan dengan cara menyisihkan uang atau dana khusus sedikit demi sedikit untuk bisa mewujudkan berbagai keinginan kita sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan dan dalam waktu yang sudah kita targetkan. Misalkan untuk dana pendidikan anak, pernikahan, liburan, dan berbagai macam keinginan kita yang lain. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika ingin membuat sinking fund adalah kita membuat dulu wishlist atau daftar keinginan yang harus kita capai dalam waktu yang sudah kita targetkan ya Mams. Dan di sini aku sudah membuat wishlist atau daftar keinginan yang memang aku prioritaskan untuk aku bisa capai dalam jangka waktu yang sudah aku targetkan. Yang pertama di sini untuk tabungan pendidikan anak, kemudian tanah, yang ketiga untuk tabungan masa tua, dan yang terakhir adalah untuk investasi. Langkah berikutnya adalah menentukan target jumlah sinking fund atau besaran nominal yang kita butuhkan untuk sinking fund ini. Kenapa? Agar dana yang kita butuhkan itu bisa terkumpul secara efektif ya Mams. Setelah kita menentukan besaran nominal yang dibutuhkan untuk sinking fund, langkah berikutnya adalah kita menetapkan berapakah jumlah yang harus kita kumpulkan atau kita sisihkan per bulannya. Jadi seperti aku nih, untuk tabungan pendidikan anak, targetnya dalam 1 tahun ke depan itu harus terkumpul sebesar 3 juta rupiah. Jadi karena untuk 1 tahun ke depan 3 juta aku bagi dengan 12, jadi dana yang harus aku sisihkan setiap bulannya adalah sebesar 250.000 rupiah. Dan untuk tabungan anak ini memang aku tidak langsung mengambil jangka waktu yang panjang 5 tahun itu tidak. Evaluasinya aku lakukan setiap 1 tahun sekali. Dan ini sudah aku mulai dari anak aku berusia 3 bulan. Jadi hal pertama yang aku lakukan saat masuk dari cuti melahirkan adalah membuatkan rekening khusus untuk tabungan anak aku sendiri.
Tips yang keempat adalah menempatkan sinking fund ini dalam rekening yang terpisah. Jadi tidak tercampur dengan tabungan atau mungkin keperluan kita yang lain. Misalkan untuk aku nih, ketika aku mau membuat sinking fund untuk pendidikan anak aku, maka aku langsung buatkan rekening khusus untuk tabungan pendidikan dan memang isinya adalah khusus untuk tabungan pendidikan saja. Jadi tidak tercampur dengan tabungan-tabungan yang lain supaya fokus untuk satu fund atau satu dana, yaitu untuk tabungan pendidikan. Tadi sudah aku katakan di depan bahwa untuk tabungan pendidikan anak ini aku evaluasinya adalah setiap 1 tahun sekali. Dan kebetulan pada bulan Oktober kemarin aku baru saja mencairkan tabungan sebesar 5 juta hasil dari mengumpulkan atau sinking fund selama 12 bulan. Jadi dari anak aku umur 3 bulan sampai sekarang 15 bulan. Dari target awal 3 juta, alhamdulillah di situ terkumpul 5 juta rupiah. Dan di situ aku dan suami sepakat untuk kita belikan kambing atau peliharaan dan nanti kita akan kelola supaya hasilnya nanti bisa dipergunakan khusus untuk pendidikan anak kita gitu ya Mams. Jadi tidak menyimpan dalam bentuk uang, tapi kita investasikan ke dalam hewan ternak. Mengingat kalau kita menyimpan dalam bentuk uang, kita harus mempertimbangkan yang namanya inflasi. Jadi untuk dana pendidikan itu kalau tidak salah inflasi setiap tahunnya di sekitar 10%. Oh ya, dan yang gak kalah pentingnya, dari Gatanindu lahir gitu aku sudah berusaha untuk menjaga privasi finansialnya. Jadi misalkan nih ketika dikasih tante, budenya, atau Mbah Kakung dan utinya dalam bentuk uang cash, di situ aku selalu setorkan ke tabungan untuk dia gitu ya. Jadi tidak pernah aku pakai untuk kebutuhanku sendiri. Dan di sini aku punya tabungan yang unik, safeguard 4 juta gitu. Jadi di sini kita coret aja. Kenapa dikasih lakban? Karena aku cukup parno teman-teman. Kalau misalkan naruh uang di dalam celengan terus nanti dimakan rayap. Jadi aku kasih lakban dan ini udah aku semprot pakai obat serangga ya di dalamnya. Jadi benar-benar parno takut ada rayap atau binatang yang bisa makan kertas gitu ya. Karena aku malas kalau harus setor tunai terus, jadi aku kumpulkan dulu sampai sebesar 4 juta rupiah. Baru nanti kalau sudah terkumpul, kalau ini sudah terisi penuh, coret-coretannya udah kita coret semua dengan stabilo, udah terkumpul sebesar 4 juta rupiah, baru di situ aku akan setorkan ke bank. Jadi uangnya Gatanindu aman ya Mams. Dan salah satu tips yang paling penting untuk berhasilnya metode sinking fund ini adalah tidak menyimpan uang dalam bentuk cash ya Moms gitu. Jadi kayak aku selalu menyimpannya itu langsung auto debit dalam rekening-rekening yang terpisah. Jadi tidak dalam uang cash. Kalaupun uang cash harus dalam satu wadah yang memang nggak bisa aku ambil. Karena kalau uang cash ini rawan sekali, apalagi dalam jangka waktu yang lama bertahun-tahun dan kita taruh di rumah, itu rawan kita pakai atau kepake. Pasti kita mikirnya kita pakai dulu nanti diganti gitu, tapi nggak keganti, akhirnya nggak terkumpul-kumpul gitu. Selain itu juga rawan misalkan nauzubillah atau ada kejahatan atau apa gitu. Jadi memang lebih amannya kita taruhnya di bank dalam bentuk tabungan di rekening yang terpisah. Nah, berikutnya di sini aku menyisihkan untuk tabungan tanah ya, biaya tanah, lahan. Kebetulan posisinya pas di belakang rumah yang sedang kita bangun sekarang. Di sini targetnya adalah 25 juta dan itu harus diselesaikan dalam 1 tahun. Jadi aku bagi dengan 12, setiap bulannya aku menyisihkan sebesar 2.083.000 rupiah. Ini merupakan PR yang lumayan ya Mams gitu. Karena nominalnya cukup besar gitu, bisa apa enggak, harus bisa gitu, karena kita punya keinginan dan kita harus mencapai itu gitu. Gimana caranya? Berarti kita harus menekan pengeluaran yang lain yang sifatnya kurang urgent untuk kemudian kita alokasikan ke dana sinking fund ini. Tips berikutnya adalah memilih tabungan yang tipenya tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Misalkan 1 tahun baru bisa diambil, dan kalau misalkan kita ngambilnya sebelum 1 tahun nanti akan kena penalti. Itu supaya lebih manjur lagi ya Moms. Yang berikutnya adalah tabungan masa tua. Aku cukup sadar diri ya Moms, karena aku sendiri di sini bukan seorang PNS gitu. Jadi tidak ada jaminan pensiunan atau di masa tua aku. Sehingga memang sini aku sudah benar-benar wanti-wanti
sekali untuk menyediakan tabungan masa tua. Dan untuk tabungan masa tua ini aku berpikir untuk menabung dalam bentuk uang atau mungkin bisa dalam bentuk investasi, bisa ke hewan ternak atau apalah yang kira-kira makin lama atau dalam jangka waktu lama itu nilainya makin meningkat gitu ya. Jadi bukan makin menurun. Tanya-tanya, kenapa sih kok nyimpannya selalu dalam bentuk hewan ternak atau apa investasi? Kenapa tidak dalam bentuk uang gitu? Karena aku pinginnya ketika aku bekerja dan punya investasi, ya harus investasinya yang bekerja keras, bukan akunya gitu. Jadi uang yang aku miliki itu tidak boleh diam, tapi harus aku kembangkan, misalkan ke hewan ternak atau mungkin ke tanaman, bercocok tanam dan lain sebagainya. Jadi investasinya yang bekerja keras, nggak tidur, bukan kitanya yang bekerja keras. Jadi kitanya bekerjanya biasa-biasa aja, jadi investasinya yang menghasilkan. Di sini memang terlihatnya ribet sekali gitu karena ada harus banyak sekali rekening ya Mams, dan itu harus terpisah sesuai dengan plotnya masing-masing. Seperti tabungan aku yang satu ini, kalau ini adalah khusus untuk uang bulanan suami. Jadi nanti dari uang bulanan suami ini aku pos-poskan lagi sesuai dengan rekening yang terpisah itu tadi, sesuai dengan fundnya, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi aku anggap rekening ini adalah sebagai rekening induk ya Mams. Kalau dulu ketika aku masih bekerja di kantor, rekening ini digunakan sebagai rekening gaji gitu, dan dari rekening gaji aku nanti aku poskan sesuai dengan fundnya masing-masing. Tapi berhubung sekarang aku sudah memutuskan resign dan fokus untuk merawat anak aku, jadi di sini tabungannya aku khususkan untuk menyimpan hasil dari penghasilan aku, misalkan dari mengajar privat atau berjualan dan lain sebagainya. Jadi aku tempatkan di rekening yang terpisah. Jadi antara modal dan keuntungan itu tidak tercampur, seperti itu. Yang berikutnya ini adalah tabungan yang Masya Allah luar biasa sekali. Ini adalah tabungan haji. Tabungan haji untuk mama aku, bukan untuk aku ya teman-teman. Doa ini segera menyusul. Dan di sini Allah itu benar-benar menunjukkan kuasanya gitu. Artinya Tuhan itu memberikan rezeki pada kita itu semaunya gitu, dari arah yang kita tidak pernah duga-duga. Dan konsep rezeki itu adalah matematikanya Tuhan gitu, bukan matematikanya kita. Kalau kita berhitung 1+1 itu adalah 2, tapi kalau rezeki itu tidak seperti itu gitu. Konsep rezeki itu 1+1 bisa jadi 2, 10 atau 100. Artinya apa? Kita tidak bisa melogikakan rezeki teman-teman. Dia bisa datang dari arah mana saja, dari arah yang tidak terduga. Yang penting kita harus berusaha dan berdoa, maka Tuhan akan mudahkan jalan kita untuk meraih apa yang kita inginkan, insya Allah.